Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Adamali. Kali ini edisi spesial memperingati Hari Ibu. Saya di sini Alida Salsa Sabilawati selaku pemantik pada podcast kali ini. Teman-teman di sini pasti sudah tidak asing ya dengan Hari Ibu gitu, di mana pada setiap tahunnya selalu kita peringati, lebih tepatnya pada tanggal 22 Desember seperti itu. Nah, untuk memperingati hari yang spesial ini kita sudah kedatangan salah satu ibu dan juga perempuan hebat dan menginspirasi. Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore juga. Apa kabar? Baik banget. Alhamdulillah. Ibu mendidik anak-anak ibu tuh bagaimana sampai bisa mengidolakan ibunya sebegitunya itu? Dulu itu dari kecil emang saya yang kalau bapaknya sih nggak terlalu gimana ya, semuanya nurut ibu kayaknya. Ibu harus gini, ya harus. Dulu ibu emang kerja di pabrik, nggak bisa didik anak-anak. Dari kecil saya titipkan di SDIT gitu. Tujuan saya titip didik lah anak-anak. Terus dari SD kita juga nggak bisa didik untuk anak-anak, selanjutnya kami titipkan ke pondok pesantren. SMP SMA di pesantren sama, dua-duanya sama, nggak saya beda-bedakan sekolahnya. Udah percaya di situ. Terus S1-nya 2MS juga sama dua-duanya. Tapi ada kesulitan nggak Bu kayak mendidik anak kayak gitu? Kok bisa sampai terbentuk sampai sekarang seperti itu gimana? Ya kalau sulitnya sih anak-anak nggak kayaknya. Dia itu serba nurut sih semuanya. Sampai tadi pagi aja ada bapak-bapak jajan itu sampai ngirinya bukan ngiri jelek, itu enggak, ngirinya gini, beruntung kamu Bu, anak-anak kok bisa nurut kayak gitu. Mungkin ibu terlalu keras Pak, terlalu galak mungkin. Tapi kan saya itu semua tahu galak saya itu galak mendidik lah, enggak pengen menyakiti fisik, enggak menyakiti hati gitu, enggak pengen lah. Anak-anak juga tahu sifat ibu kayak gitu, enggak pengen anak-anaknya mungkin terjerumus gitu, enggak, pengennya ya anak-anak berhasil semua, baik semua gitu. Iya, karena apapun yang diinginkan orang tua kan sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Gitu. Pasti berharap anaknya juga kayak dapat kebaikan gitu. Iya. Dengan mungkin cara didiknya yang rada tegas gitu. Tapi kan Iya, bukan berarti Bu menyakiti ya Bu. Iya, dari dulu emang yang terkenal tegas ibu, kalau bapak lembut. Makanya bapak sangat ditakuti juga. Kalau ibu peran nggak ditakuti kalau pas ditakuti. Kalau suara ibu itu dibiasakan gitu loh. Terlalu pret-pretan, tapi sekali bapak itu marah, itu anak-anak takut. Paling yang ditakuti bapak, soalnya bapak itu jarang ngomong. Dia lembut. Dari kecil itu dia dapat kelembutannya dari bapak. Terus terang ibu kasar dari kecil. Kan saling melengkapi Bu. Iya, ada satunya kasar, api, satunya ada air. Iya, betul. Ibu tuh memaknai hari ibu tuh bagaimana gitu? Ya kita gimana ya, kita seorang ibu juga ya, kita bangga lah bisa jadi ibu yang bisa membantu kepala keluarga untuk menghasilkan untuk bisa membantu kerja. Pokoknya ada hasil lah, nggak cuman nganggur, nggak cuman harus leha-leha mengandalkan suami tok, itu enggak, kita juga ikut andil, kita bangga seorang ibu. Jadi ikut andil dalam keluarga untuk bekerja keras sama-sama sekeluarga gitu. Kita bangga atasnya, kita cuman perempuan ya. Iya. Tapi kita harus bisa juga seperti dia, seperti laki-laki maksudnya. Betul Bu. Tapi kan kadang kan stereotip dari masyarakat Indonesia itu kan bilang kalau misal perempuan bekerja itu nanti anaknya gimana ngurusnya, kok ditinggal bekerja. Nah, menurut Ibu gimana? Ya itu tadi, waktu saya kerja kan dari anak-anak bayi saya udah tinggal kerja ya. Kita mendidik anak, kita titipkan lewat orang yang kita percaya. Misalkan ya itu tadi, kita titip di pondok pesantren. Kita udah percaya dari pendidikannya, kita percaya dari tingkah lakunya, kita percaya pasti ustadz akan mendidik dia dengan baik. Nggak mungkin kan dia akan dididik dengan kasar, kejam gitu, nggak mungkin. Terus kalau menurut Ibu sendiri, pendidikan untuk perempuan itu perlu nggak? Karena kan perempuan itu kan madrasah untuk anak-anaknya kelak gitu ya, yang kayak mendidik generasi selanjutnya. Ya perlu banget sih.
perempuan jadi perempuan jangan mau ya dibodohin laki-laki. Ya harus pandai juga. Harus pandai juga. Kita pendidikan untuk seorang perempuan atau seorang ibu itu seorang perempuan itu wajib juga punya ilmu. Kan kedepannya nanti seorang ibu harus pandai juga sih untuk mendidik anak-anaknya nanti kalau jadi ibu. Makanya dari awal kita sebagai wanita kalau yang belum berkeluarga wajib menuntut ilmu juga. Ya enggak pengen mendahului laki-laki gitu, enggak ya. Pengen melampaui gitu, enggak. Cuman jangan sampai kalah lah sama laki-laki kalau bisa ya. Harus imbang, perempuan juga harus bisa. Seorang ibu juga bisa menjadi kadang-kadang seorang ibu bisa jadi bapak juga. Artinya kerjaan bapak bisa dilakukan oleh ibu juga gitu loh. Biar nanti gitu. Saling melengkapi juga. Iya, kan dalam rumah tangga juga berdua, bukan ibu aja, bukan bapak aja. Kita seorang ibu jangan cuman mengandalkan bapak tok gitu, tapi ya dengan kepintaran kita yang kita miliki. Makanya dari awal perempuan harus cari ilmu dulu buat bekal nanti kalau jadi ibu yo bisa punya bekal lah. Kalau kita menuntut ilmu dari awal itu kalau udah dari ibu udah dapat bekal. Betul. Tapi kan kadang omongan orang itu bilang kalau ngapain sekolah tinggi-tinggi toh juga nanti akhirnya di dapur kayak gitu. Tanggapan ibu gimana? Itu jangan percaya, enggak semuanya kayak itu. Itu cuman orang dulu kayaknya. Kalau sekarang enggak lah, itu orang dulu emang banyak yang bilang gitu para orang tua, tapi kenyataannya sekarang justru perempuan itu malah kadang-kadang lebih unggul dari laki-laki. Karena apa? Perempuan itu banyak jeli telitinya. Iya betul. Banyak jeli dan ketelitinya dalam mencari ilmu. Jadi dia juga punya ketekatan jangan sampai kalah sama laki-laki. Aku juga bisa. Perempuan harus gitu. Aku juga bisa. Masalah ilmu jangan sampai kalah. Tapi mungkin nanti kalau menikah juga pengaplikasian ilmunya juga ada batasan-batasan. Iya, itu tergantung nanti izin dari suami dong. Kalau walaupun setinggi apapun ilmu seorang wanita, setinggi apapun titel seorang wanita, dia mau kerja apapun, kalau laki-laki nggak meridhoi ya kita mau apa? Ya harus nurut dong. Nah, menurut ibu sendiri gimana sih memaknai peran sebagai seorang ibu gitu? Karena kayak menurut saya sendiri tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak aku nggak mau punya anak, aku mau child free aja, nikah ya udah tapi nggak mau punya anak gitu. Nah, tanggapan ibu gimana sebagai seorang ibu? Kalau anak bilang gitu, iya mungkin. Yo jangan sampai jangan sampai bilang gitu, nggak boleh itu. Ya kalau masuk anak punya semboyan gitu kayaknya enggak lah. Berarti menurut ibu sendiri peran seorang ibu tuh bagaimana? Ya kita yang penting kita didik anak. Ya yang utama lah kita itu mendidik anak dengan baik, mandiri. Ya secara yang penting itu ibadahnya dulu. Aku mendidik anak itu dari kecil yang aku utamakan itu pertama itu ibadahnya dulu. Kalau ibadahnya baik, semuanya akan baik, termasuk kelakuannya, semuanya akan baik. Terutama itu kelakuannya itu dulu. Yang pokoknya kuncinya ibadahmu baik, kelakuanmu akan baik. Terus tutur katamu sama orang tua juga akan mengikuti. Yang penting ibadah dulu, semuanya akan mengikuti dari belakang. Tentang kemandirian kamu, ketaatan kamu sama orang tua, kebaktian kamu sama orang tua. Sama yang lain pun, sama sesama teman, sesama tetangga itu pun dia akan mengikuti. Yang penting ibadahmu bagus dulu. Cerita, nah menurut ibu sendiri gimana sih cara mendidik anak kok bisa terbuka seperti itu sama ibu gitu? Aku juga nggak tahu kok dua-duanya itu mengutamakan ibu, itu nggak tahu juga aku. Mungkin dari kecil didikan ibu terlalu galak itu ya. Enggak juga sih Bu. Mungkin malah dari didikan yang tegas itu timbul rasa sayang. Mungkin dia bisa ngambil hikmahnya itu. Mungkin karena kerasnya ibu waktu dia masih bayi sampai gede, sampai sekarang pun kalau nggak bener juga ibu yang marah-marah. Bapak sih enggak sih, banyak lembutnya. Yang nenangin gitu. Kalau dua-duanya marah, pokoknya bisa stres lagi.
tanggal 22 Desember itu kan diperingati sebagai Hari Ibu ya. Nah, menurut Ibu sendiri Hari Ibu tuh sebenarnya tanggal 22 Desember aja apa setiap hari sih Bu seharusnya? Harusnya setiap hari ya. Masa kita diakui seorang ibu cuma tanggal 22 Desember aja. Setahun sekali kita mengakui seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu kepada anak-anak itu setiap hari, enggak cuma tanggal 22 aja. Gitu prinsipnya, pokoknya setiap saat itu ibu itu selalu ada lah buat anak-anak, insya Allah. Karena juga yang mendidik kita dari lahir sampai sekarang itu juga orang terutama tua. kan ibu ya. Iya, betul. Terutama ibu, jadi makanya hari ibu itu mungkin ya kita juga nggak tahu sih kok diperingati ya tanggal 22 itu, karena juga apa, kita juga nggak tahu, cuma ikut-ikutan aja. Berarti menurut Ibu ya Hari Ibu ya setiap hari gitu ya? Iya, setiap hari itu kasih sayang ibu selalu ada setiap hari, bukan hanya setahun sekali tanggal 22 itu, enggak. Baik teman-teman semuanya, tibalah kita di penghujung dari podcast edisi Hari Ibu kali ini. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan pesan-pesan untuk mungkin ibu-ibu muda di luar sana ataupun perempuan-perempuan yang nanti jadinya ibu. Iya, gimana ya? Jadi seorang wanita atau mungkin nanti kan akan jadi seorang ibu juga ya. Iya. Ya kita harus jangan mau kalah, terutama ilmunya. Kita juga wanita juga wajib menuntut ilmu seperti laki-laki gitu ya. Ya enggak pengen mengalahkan itu enggak sih, cuman kita jangan sampai mau kalah. Ya tuntutlah ilmu seperti laki-laki gitu, jangan di belakang terus gitu. Enggak, wanita juga boleh maju dong. Iya. Terus kalau kedepannya sih wanita ya juga harus kuat tuh, jangan lemah ya di hadapan laki-laki, jangan terlalu lemah gitu, nanti malah kayak istilahnya kasarnya itu bisa diinjek-injek laki-laki gitu. Kita harus kuat gitu, harus berani, terutama itu juga. Makanya dari itu kita dari awal kita tuntut ilmu dulu, baru untuk keberanian kita, untuk kekuatan kita gitu. Jangan sampai lemah di hadapan laki-laki gitu aja. Betul. Kalau mungkin untuk pesan anak-anak biar kayak bisa menghormati ibunya itu bagaimana? Pesan untuk anak-anak, Iya. biar ya kita awalnya kan kita didik anak-anak dulu itu dari kecil ya, kita biasakan dia mandiri, berbakti kepada orang tua, biar dia itu tahu betapa besarnya perjuangan orang tua untuk mendidik mereka, untuk menyekolahkan, biaya pendidikannya dia akan tahu sendiri. Dengan didikan kita, biar dia itu mandiri, dia akan mengerti sendiri betapa besar perjuangan ibu dan bapak dalam menghidupi mereka, dalam membiayai mereka untuk dia menjadi maju seperti sekarang ini, untuk menjadi dia bisa terutama dia bisa mengenyam pendidikan. Kan kalau kita orang tua kan kita orang harus bekerja ya, orang tua dia akan mengerti sendiri. Baik teman-teman semuanya, tibalah kami di penghujung podcast pada edisi Hari Ibu ini. Semoga dari apa yang kami diskusikan pada hari ini dapat mendatangkan kebaikan dan juga kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya. Hal-hal baik mungkin bisa teman-teman terapkan juga, dan juga bahwasanya yang harus diingat adalah Hari Ibu itu bukan diperingati hanya 1 tahun sekali, tapi setiap harinya itu adalah Hari Ibu. Karena bagaimanapun yang melahirkan kita, yang mendidik kita hingga saat ini itu adalah ibu kita, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya mungkin bisa selalu diingat ya untuk bisa menghormati dan juga menyayangi ibu kita. Mungkin sekian dari diskusi kita pada hari ini tentang Hari Ibu. Semoga bisa mendatangkan kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci
telah mengangkat Tuhan.